Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa hadhihi fahrosatu abwabihi. Ini adalah daftar isi daripada bab-bab yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini. Al-babul awalu, bab yang pertama adalah fi atrofin, di dalam menjelaskan poin-poin penting min fadilati tilawatil Quran, dari keutamaan membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan para pengemban Al-Quran. Jadi pada bab pertama beliau nanti akan menjelaskan tentang poin-poin penting, baik itu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaannya orang yang mengemban Al-Quran. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, itu fi tarjihil Qur'ani wal qari'i ala ghairihima, yaitu fi tarjihil Qur'an, di dalam menjelaskan diunggulkannya Al-Quran, wal qari', dan orang yang membaca Al-Quran, diunggulkannya keduanya, ala ghairihima, atas selain keduanya. Kemudian al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, menjelaskan fi ikrami ahlil Quran, di dalam memuliakan ahli Al-Quran, wan nahyi, dan larangan an idzaihim, daripada menyakiti mereka. Kemudian al-babur rabi'u, bab yang keempat, itu menjelaskan fi adabi muallimil Quran, di dalam menjelaskan adab-adab tata keramanya pengajar Al-Quran, wa muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Quran. Jadi guru Al-Quran itu harus punya adab, pelajar Al-Quran pun juga harus punya adab, kedua-duanya harus beradab. Nah, ini akan dibahas pada bab yang keempat. Kemudian al-babul khamisu, bab yang kelima, itu fi adabi hamilil Quran, di dalam menjelaskan adab-adab pengemban Al-Quran. Kemudian al-babus sadisu, bab yang keenam, itu fi adabil qiraah, yaitu di dalam menjelaskan adab-adab al-qiraah, membaca Al-Quran. Wahuwa, adapun bab yang ke-6 ini adalah mu'dhamul kitab wa maqsuduhu, mu'dhamul kitabi wa maqsuduhu, yaitu pembahasan yang paling banyak yang ada di dalam kitab ini, wa maqsuduhu, dan maksud tujuan dibuatnya kitab ini, yaitu bab yang ke-6. Kemudian al-babus sabi'u, bab yang ke-7, itu fi adabin nasi kullihim ma'al Quran, di dalam menjelaskan adab-adab tata keramanya manusia kullihim, seluruh mereka, ma'al Quran, bersama Al-Quran. Kemudian al-babu tsaminu, bab yang ke-8, itu fil ayati, di dalam menjelaskan ayat-ayat, waswari, dan surah-surah, al-mustahabbati, yang dianjurkan, fi awqatin, pada beberapa waktu, wa ahwalin, dan pada beberapa kondisi, makhsusatin, yang dikhususkan. Kemudian al-babu tasi'u, bab yang ke-9, itu fi kitabatil Quran, di dalam menjelaskan tentang penulisan Al-Quran, wa ikramil mushafi, dan di dalam memuliakan mushaf, yaitu Al-Quran. Kemudian al-babul ashiru, bab yang ke-10, bab yang terakhir, itu fi dhabti alfadil kitab, yaitu menjelaskan tentang lafal-lafal yang asing yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini. Beliau nanti akan jelaskan pada bab yang ke-10. Nah, ini adalah 10 bab yang beliau nanti akan membahasnya di dalam kitab ini.
Al-babul awalu, bab yang pertama itu fi atrofin, di dalam menjelaskan poin-poin penting min fadilatil Quran, min fadilati tilawatil Quran, dari keutamaan membaca Al-Quran wa hamalatihi, dan keutamaan para pengemban Al-Quran. Qala azza wa jalla, Allah SWT berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah hancur. Nah, apa yang mereka harapkan dari itu semua? Liyuwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan bagi mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan supaya Allah SWT menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Innahu, sesungguhnya Allah SWT itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Nah, para ulama menjelaskan ayat ini adalah ayat untuk para qurra, yaitu ayat-ayat untuk para orang-orang yang ahli Al-Quran. Jadi para qurra yang disanjung oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran pertama, kemudian dilanjutkan dengan menegakkan Al-Quran, menegakkan sholat, kemudian setelah itu mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kenapa ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan? Supaya mendapatkan keikhlasan. Nah, mereka itulah para qurra yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian warwaina, dan kami telah meriwayatkan an Utsman bin Affan, daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, alladzi huwa as-sahhul kutub ba'dal Qur'an, yang mana kitab Sahih Bukhari itu adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, huwa mahirun, sedangkan dia itu adalah mahir, orang yang mahir di dalam Al-Qur'an, pandai di dalam Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia lagi baik. Jadi kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Adapun orang yang ahli di dalam Al-Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir di dalam Al-Qur'an, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia lagi baik-baik. Nah, ini keutamaan ini bagi orang yang mahir di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk orang yang tidak mahir di dalam membaca Al-Qur'an itu bagaimana? Nah, di sini beliau jelaskan,
Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata fihi di dalam membaca Al-Qur'annya, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia ke atas Al-Qur'an tadi itu syaqqun, itu berat, lahu kata Nabi, dia memperoleh ajron 2 pahala. Jadi orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan 2 pahala. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima, di dalam 2 kitab sahih keduanya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beliau bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, itu mathalul utrujah, itu perumpamaan buah jeruk. Orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu perumpamaannya itu seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya bau jeruk tadi itu harum, wa ta'muha, sementara rasanya bau jeruk tadi itu manis. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan orang yang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang enggak membaca Al-Qur'an, itu mathalut tamroh, itu perumpamaannya seperti buah kurma. La rihalaha, enggak ada baunya buah kurma tadi, wa ta'muha, dan rasanya buah kurma tadi itu hulwun. Jadi perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an itu kata Nabi seperti buah kurma. Enggak ada baunya tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafiqi, adapun perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an. Orang munafik kok dia membaca Al-Qur'an, itu mathalur raihanah, itu seperti seumpama raihanah, bunga. Rihuha thayyibun, baunya itu harum, wa ta'muha, sementara rasanya bunga itu murrun, pahit. Wa mathalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang dia tidak membaca Al-Qur'an, itu kamathalil hanzalah, seperti perumpamaan buah pare, laisa laha rihun, enggak ada baunya, wa ta'muha murrun, sedangkan rasanya itu pahit. Jadi buah pare itu baunya enggak ada tapi rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang enggak membaca Al-Qur'an. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dengan Al-Qur'an ini, dengan kitab ini, aqwaman, Allah mengangkat beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan bihi, dengan kitab ini, akharin, kaum yang lainnya. Jadi dengan Al-Qur'an Allah mengangkat beberapa kaum, dan dengan Al-Qur'an Allah merendahkan beberapa kaum. Nah, siapa kaum yang Allah angkat? Mereka adalah orang-orang, yaitu kaum-kaum yang membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari isi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Itulah kaum yang diangkat Allah SWT dengan sebab Al-Qur'an. Nah, siapa mereka yang Allah rendahkan dengan sebab Al-Qur'an? Mereka adalah kaum-kaum yang mendustakan Al-Qur'an. Kemudian wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, Al-Qur'an akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi,
akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabihi bagi pembacanya. Oleh karenanya perbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la hasada, tidak ada iri dengki, illa fitnah ini, kecuali pada dua orang ini. Jadi kata Nabi, tidak boleh hasad, iri dengki, illa kecuali fitnah ini pada dua orang ini. Yang pertama, rajulun, seorang, atahullahul Qur'an, yang Allah memberinya Al-Qur'an, wa huwa yaqumu bihi, dan dia mengamalkan Al-Qur'an, ana al-laili wa ana anhar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Yang kedua adalah rajulun, wa rajulun, dan seorang, atahullahu malan, yang Allah memberikan kepadanya harta, wa huwa yunfiquhu, dan dia menginfakkan hartanya tadi, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Jadi kata Nabi, kita nggak boleh iri kecuali kepada dua orang ini. Yang pertama, orang yang ahli Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Yang kedua, kepada orang yang kaya raya, yang dia menginfakkan hartanya sepanjang siang dan malam. Nah, kalau iri kepada dua orang ini nggak dosa, justru malah dianjurkan. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.